Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat menjelang dini hari. Gimana hari terakhir puasa? Apaan? Cepet banget. Lu spoiler dong. Kalau lu bilang Ceritanya hari ini mau terakhir dipublish puasa, lu spoiler dong. Balik lagi di baca-bacotan gila film. Kita bakal ngebaca sesuatu yang berhubungan dengan film pastinya. Tapi ya kita ngebacot aja, benar atau tidaknya silakan sedikit cari tahu sendiri. Yang penting kita ngebacot aja dulu. Makanya kita kasih tajam dan tidak terpercaya intinya. Nggak aktual ya. Nggak aktual. Udah tajam nggak terpercaya. Dan kita kali ini bakal ngebahas atau ngebacotin topiknya itu film Lebaran. Sebuah rutinitas yang udah ada untuk kita penikmat film itu kayaknya baru di atas 2010 dan di atas 2000-an deh, sejak film Indonesia udah mulai bangkit lagi. Lalu ada istilah namanya itu film Lebaran. Gue yang paling inget banget itu film Lebaran gue adalah tahun 2009 atau 2010 saat Sang Pencerah itu tahun berapa ya? Ada inget Sang Pencerah? 2009 ya kayaknya ya. Gue inget banget itu film Lebaran. Jadi istilah film Lebaran itu jadi sesuatu yang jadi dipakai tiap tahun, yang sampai bahkan sampai sekarang film-film itu nggak saling sikut-sikutan buat bisa dapetin slot film Lebaran gitu. Jadi itu intinya. Dan yang kita bahas tentunya adalah film Lebaran yang bakal tayang di Lebaran tahun 2021 yang setelah absen kemarin 2020 absen ya karena kartu merah semuanya, jadi ada Lebaran. Oke. Dan hari ini Ro, ada siapa aja Ro? Hari ini Ro? Ada Balda sama Mas Adam. Halo. Hai. Hai Balda dari Cangcurters. Oke, istilahnya bikin istilah sendiri. Oke. Cangcurters. Oke. Boleh tuh pakai. Oke, gua lagi jangan gitu. Balda sendiri dari habis nonton film ya, Balda? Yes. Habis nonton film, dan Adam dari Cineverse. Dari Cineverse, yes. Ya. Ruli dari mana? Ruli dari tadi. Gue dari tadi jam berapa? Lu lah makan Majapahit ya. Aduh. Oke, kita bahas dulu deh. Gue pengen sebelum kita mulai lebih jauh, gue pengen tahu deh film Lebaran yang paling memorable buat kalian apa dong? Itu aja, kita boleh ringan-ringan aja. Film Lebaran yang paling memorable buat kalian. Yang nonton bioskop ya, kita nggak, kalau luar bioskop mah nggak masuk. Nah itu dia. Lanjut. Apa? Ya, dari Balda deh, film Lebaran yang paling memorable buat tuh, yang sampai sekarang keinget gitu. Sweet 20 kayaknya ya. Sweet 20. Oh iya, itu Lebaran bener-bener. Tahun berapa tuh? Waktu itu gue udah di Banjarsini, jadi dulu tuh belum ada Tix, belum ada MTix, jadi maksudnya teknologinya belum sampai sini gitu. Orang-orang belum pakai itu, jadi saat Lebaran, abis pada halal bihalal segala macam, langsung ke sana ngantri parah gila sampai panjang banget. Bahkan loketnya pun belum buka tuh mereka udah pada ngantri, dan gue termasuk yang salah satu yang ngantri. Gila banget sih. Berarti Tix itu nggak merata waktu itu ya? Maksud gue nggak semua jaring Eson ada gitu. Baru Jakarta doang. Dulu malah di Banjar tuh ada calo. Jul. Oh, calo. Kalau kayak gitu-gitu calo. Iya, gue tuh ada tuh. Gue tahu tuh akun IG-nya yang di Banjarmasin, soalnya gue sempat ngurusin marketing film, ngontak. Jadi ada juga loh calo buat beli tiket, ada ya. Itu yang menarik juga, kerjaan yang menarik gitu.
Itu film yang itu ya, film itu tahun berapa ya? Sweet Twenty kalau nggak salah 2018 atau nggak terlalu 2018 ya? lama sih 2018 kayaknya ya? tuh. Oke. 2018, oke. Itu film Lebaran yang lu tonton cuma satu-satunya pas Lebaran atau sebelum itu udah pernah nonton film Lebaran Udah juga? pernah nonton. Cuma kan lo nanya yang paling memorable nih, yang teringat langsung itu sih, si Sweet Twenty itu. Oke. Balda sebagai seorang yang pernah kerja di sebuah production house, ya AMC maksudnya pasti itu ada. Nah, sekarang gue penasaran nih. Ya. Sekarang Adam nih. Hai. Adam, yang gue tahu pasti film Indonesia bukan sebuah yang lu top paling teratas lah, yang lu pentingin lah gitu buat ditonton gitu. Yakin gue, saya ada gue yakin Lebaran pun kayak film Lebaran apaan itu? Gue kayak di sini cuma ketawa-ketawa aja deh tugasnya. Iya. Kita harus ada satu orang buat dibully biar kontennya rame. Kalau gue, kalau Belda tadi bilang Sweet Twenty itu one of the most surprising ya menurut gue. Karena gue nggak nyata bisa se-enjoy itu gue nontonnya dan nggak remeh lah gitu istilahnya ya. Nah kalau yang paling gue inget Lebaran, gue nggak tahu apakah di tahun ini udah ada istilah film Lebaran, tapi Laskar Pelangi buat gue itu paling udah sih kayaknya. paling memorable lah buat gue. Itu gue tonton di bioskop juga sama keluarga besar gitu kan. Ya karena bukunya itu booming. Habis itu Laskar Pelangi rilis, gue tuh masih SMP. Gue lupa. Film Lebaran itu 2008 loh itu, 2008. Nah, makanya tadi gue tanya kan, apakah di tahun tersebut udah ada yang namanya istilah film Lebaran atau belum? Cuman ketika nonton saat Lebaran, itu yang paling memorable buat gue adalah Laskar Pelangi. Oh itu Lebaran ya? Itu pas Lebaran ya? Gue juga besok sana. Itu seingat gue pas Lebaran sih, seingat gue ya. Seingat gue. Pas Laskar Pelangi itu ya sampai mencetak penonton saat itu. Laskar Pelangi meraih sebagai penonton terbanyak lah waktu itu 4,5 jutaan. Memecahkan rekornya apa ya sebelum itu ada kalau nggak salah Jelangkung atau ADC atau lupa gue. Pokoknya dia Cinta Cinta benar Cinta. Cinta bukan ADC tapi ADC 2001 saya nggak sampai 1 jutaan deh. Nggak tahu ya waktu itu kalau nggak salah ingat ya nggak nyampe 1 jutaan. Waktu itu emang Cinta sih yang paling baru kan 2006 ke 2000 ya benar-benar Cinta Adam. Ya tuh berapa? Oke, kita bahas ini. Kalau Koro gimana Koro? Hah? Koro sendiri apakah kalian juga punya kebiasaan nonton film? Gue lebih parah dari Adam. Gue nggak pernah nonton pas Lebaran. Oke. Apa enggak itu? Serius enggak pasti ada lah nonton kalau Lebaran. Enggak, sama sekali enggak. Jadi kalau ya gue lebih nggak tahu ya, nggak nonton aja kalau pas Lebaran itu benar-benar nggak ke bioskop. Wow. Maksudnya nggak beneran pas Lebarannya. Jadi film-film Lebarannya lu nonton nggak? Gitu. Oh kalau film-film Lebarannya iya nonton. Cuman pada saat misalkan Lebaran terus misalkan H-2, H+2, H+3 gitu nonton gitu enggak. Jadi udah hampir seminggu baru nonton. Salah satunya benar, gue sama kayak Balda kayaknya nontonnya Sweet Twenty. Jadi bukan satu jadi satu rutinitas buat nonton gitu ya? Enggak, kalau gue enggak. Memang enggak nyari tontonan ketika pas Lebaran itu enggak ke bioskop sih. Oke. Guys, bentar lagi ada yang mau masuk nih, jadi dia nyusul nggak apa-apa ya? Ada dari silakan. Jadi dia tambah ramai. Silakan. Kita tunggu. Kalian tahu nggak film yang saat ini yang film cetak rekor penonton terbanyak di film Lebaran? Ada yang tahu? Semacamnya sebuah intermezzo aja sih. Ada tahu nggak? Apa? Yang Lebaran bukan film Indonesia terlaris ya, tapi film Lebaran terlaris sejauh ini yang apa Transformer? Transformer kayaknya nggak pernah Lebaran deh. Kita film Indonesia aja deh, film Indonesia aja yang film Indonesia. Film Indonesia. Apa? Sidul enggak ya? Sidul mah 1 juta doang.
Wis doang loh sekarang. Doang. Nah, untuk Falcon tuh doang kali. Doang itu. Oh iya. Ya. Oke. Emang udah beda sekarang standarnya. Iya, Falcon tahulah gimana bikin film. Udah gampang. Bukan ratusan itu udah dalamnya apa. Terus dia apa dong? Laskar Pelangi lah. LP. Atau film lebar. Laskar Pelangi soalnya belum sampai. Ya sampai sekarang kalau dari catatan gue sih, dari tebakan gue belum ada. Gue takut ntar itu. Berarti lu tahu lu riset kan Ben? Nah, berarti gue ini dong. Seinget gue. Itu lo termasuk salah satunya dan salah satu saksi sejarahnya. Bukan, coy. Berarti gue nggak salah nonton. Sedap. Nggak salah nonton. Tapi kalian nggak nonton Sang Pecerah di bioskop itu bagus. Nonton. Enggak. Cuma dulu pas nonton tuh nggak ngerti. Dulu kan ya masih SMA gitu kan, nggak mengerti jalan cerita yang berat seperti itu gitu loh. Jadi ya udah asal lewat aja. Mungkin kalau sekarang nonton, lebih meaningful mungkin. Iya. Itu saya Pak, waktu dulu saya Pak, masa saya Pak? Kayaknya tuh tahun berapa sih, 2009 ya? Ya 2009 dong, kalau Iya, 2009 2010 deh gitu pokoknya ya. Ya, ya deh benar 2009. Berarti lu SMA. Lu udah punya anak berapa waktu itu? Anak kucing banyak. Mana sih nggak masuk orangnya? Ya deh, kita lanjut ke topik itu. Lanjut aja dulu. Di tahun ini kan setelah absen setahun, film Lebaran balik lagi nih gitu. Film Lebaran balik lagi. Cuman kalian ngerasa nggak sih kalau film yang tayang Lebaran ini, kalau biasanya itu film-film kuat, maksudnya film yang anticipated sebagainya gitu. Tapi di tahun ini kok ya gue sendiri ya listnya kok gini banget ya. Kalian ngerasa sih? Ya kita belum nonton sih filmnya seperti apa, cuman udah berasa hype-nya bukan. Hype-nya kurang. Kita menganggapnya film Lebaran itu film Lebaran itu adalah film semacam summer movie-nya untuk Amerika. Kira Indonesia tuh ya film Lebaran gitu, film yang komersial dan sebagainya. Kalian ngerasa seperti itu? Ya benar. Dari mana? Dari sisi publikasi, dari sisi marketingnya mereka sendiri juga kayaknya nggak gencar-gencar amat gitu untuk Lebaran tahun ini gitu ya. Nggak berasa film Lebaran gitu, cuman ya mereka. Iya, itu kan terkait publikasinya mereka juga, terkait strategi marketingnya juga mereka kan. Betul. Kok nggak jor-joran gitu loh ketika udah mau Lebaran kayak gini. Oke. Nah menurut gue kalau film Lebaran itu mestinya kan kayak bikin orang balik lagi ke bioskop gitu kan, yang tadinya takut atau apa segala macam. Kayak misalnya Godzilla kemarin atau Mortal Kombat misalnya. Nah ini harus versi Indonesianya gitu, yang versi gedenya. Tapi ternyata sepertinya nggak juga gitu ya kalau dilihat dari line up-nya nih. Enggak sih. Ya menurut gue juga ini masih test the water sih untuk Lebaran kali ini karena tahan. Ini menarik ya. Menarik deh. Sebelum kita lanjut biasa ada Adit. Halo Adit. Adit. Lagi connecting dia. Halo Adit. Halo. Oke, bisa dilihatin itunya? Takutnya apanya Jul? Yang jelas dong lo kalau ngomong. Takutnya itu bukan orang beneran. Malah Jumat lo sekarang. Oke. Kelihatan mukanya. Videonya di onin. Mas Adit. Ya. Salam kenal. Aditnya. Adit. Halo. Tes. Dengerin. Adit passwordnya apa Adit? Tut. Kayak telekuis gue. Anjir. Bisa kelihatan mukanya nggak Adit? Bisa wait. Oke. Nah. Oke. Oke, yang baru datang itu ada selamat Adit malam, salam kenal. Hai. Halo. Oke. Di sini udah ada Ruli dari Gila Film, gue sendiri dari Gila Film, ada Balda dari habis nonton film, ada Adam dari Cinever. Salam kenal ya semuanya. Yes. Salam kenal. Halo. Ya. Nih kita gue recap dikit ya. Kita lagi ngebahas
film-film Lebaran yang lagi tayang tahun ini gitu lah. Sebenarnya lebih gitu sih. Lebih ke apa ya? Ke nostalgia sama film Lebaran lalu atau apa. Tadi kita udah sampai ke apa ya? Kita nanya film Lebaran Memorable, terus apa prediksi bukan prediksi sih, apa sih? Pendapat tentang slot film Lebaran sekarang gimana sih gitu. Pendapat dari teman gitu. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, mungkin kita sedikit ke belakang dikit ya. Mungkin supaya lebih agak mencair, pengen tahu deh dari Adit sendiri, film Lebaran yang paling memorable-nya apa ya? Biar kita lebih dapat semua. Film Lebaran paling memorable apa ya? Apa ya? Film Lebaran. Bukan film Indonesia. Lu ditembak langsung ya Godit sama dia, jangan mau tuh. Iya, biar cair, biar dia langsung ditanya. Biar gak kaku. Ya, apa ya? Aku lupa. Putus waktu itu sempat. Sebagai konten kreator yang itunya film Indonesia, itu nggak boleh lo harusnya itu, apalagi film Indonesia lo. Jul, lo jangan ngejudge dong. Jangan judgmental dong. Udah dong. nembak orangnya, terus lo judge orangnya juga. Gimana? Ya, nanti siapa tahu ketemu tim kena deh di jalan, ditanya kan dapat hadiah. Masih ada yang Selamat. apa film Lebaran favorit kamu gitu. Ngasih tanya lo. Nggak tahu mau acara atau apa. Ayo, gue kan ngasih latihan itu gitu. Aduh. Aja kasih latihan. Atau emang nggak punya rutinitas nonton film Lebaran? Maksudnya nggak punya rutinitas Lebaran, ngapain gue nonton di bioskop? Udah, gue lebih baik di rumah gitu. Enggak, Lebaran tahu, pasti gitu. Ke bioskop lah. Itu bejibun aja itu film Indo. Iya gitu. Film Indonesia. Masa nggak ada yang keinget yang atau apa gitu? Kalau misalnya tadi ke Balda pas tanya, langsung keingat Sweet 20 ya, Sweet 20, Adam Sweet 20. Kalau gue tadi adalah Sambut Cerah gitu. Adam tadi Laskar Pelangi, Adam. Gue Laskar Pelangi. Ya Laskar Pelangi. Gue yang Sweet 20. Wah lu, kacau lu. Oke. Buset, lama banget nih pikirnya. Mungkin kalau aku kayaknya Ghostwriter kali ya. Ghostwriter tuh itu kayaknya punya Benedion. Itu gimana, itu debut yang cukup wah banget. Dia bisa blend komedi sama horor itu pas gitu. Ghostwriter itu bukannya langsung tayang? Iya itu tahun. Oh, tayang bioskop ya? Lupa gue. Iya, tayang bioskop. Iya, lupa. Tayang bioskop. Oh iya. 2019 ya? Oh, 19 ya itu ya? Oh, baru itu ya. Corona tuh. Iya. Iya, sebelum corona gitu ya, udah. Oke, udah dapat jawaban, udah kan sekarang udah dapat semua tuh. Udah sekarang. Itu doang sih. Kamu nggak suka tahu gitu dah, Mas ya. Pertanyaan gampang aja susah banget, gimana ntar susahnya? Wih. Wah. Tadi Mana sih coba Ngeri. pertanyaan lo yang paling susah sini? Emang kita sudah cermat, enggak lah, kita kan santai aja, mau bacot aja gitu. Sudah cermat. Tadi kita langsung ke balik lagi ke bahasan tadi ya, soal pendapat slot film Lebaran tahun ini. Kok kita ngerasa, gue sih ngerasa film slot Lebaran sekarang kok bukan film yang film besar, apa sebutannya apa ya? Gue takut juga dibilang film besar, takutnya semacam film kecil yang dari PH besar gitu loh. Biasanya film Lebaran itu dari PPH yang udah boleh nggak bilang monopoli nggak sih? Gue takut juga. Pokoknya biasanya udah diakuisisi sama film dari PPH besar kayak MD, kayak Falcon, kayak apa lagi, Starvision dan sebagainya. Nah, tahun ini gitu, kita nggak melihat nama-nama itu, justru ya dari PPH baru itu. PH baru nggak PPH baru, cuman bukan PH dari top lah gitu, bukan top 5 lah gitu. Ya, walaupun ada Visinema ya, tapi yang gue tahu film dari Visinema itu bukan film produksi mereka, itu film orang kerjasama terus diproduksi sama Visinema gitu. Bahkan Visinema belum pernah merilis film pas Lebaran gitu. Lebaran. Itu iya. Nah, ini pertama kalinya kalau itu bisa dimasukkan. Kalau itu bisa dimasukin Lebaran. Kategori itu. Nah, tadi kita berhenti di Adam. Nah, boleh dilanjutin dah. Ada kampret lo emang kamu. Oke, Dan. Jadi kebetulan gue sempat ngobrol sama Mas Adi ya dari Life Like. Jadi ngomongin soal film Lebaran ini, memang mereka tuh nunggu dulu
seperti apa penonton pada balik lagi setelah ada Godzilla, ada Mortal Kombat, ya kan dua film itu. Kayak gimana bisa ngenyedot penonton. Mungkin kalau untuk urusan angka lo bisa cek di Bicara Box Office di situ kali ya. Cuman hasilnya sih kalau misalkan memang cukup pede dengan apa yang udah dicapai sama film-film blockbuster Hollywood itu, harusnya mungkin mereka berani gitu untuk ngerilis juga di Lebaran. Karena momen juga kan, apalagi orang juga nggak boleh mudik kan, setahu gue. Nah, betul. Mungkin ke bioskop bisa jadi salah satu cara untuk menghibur diri. Cuman ternyata kan enggak. Jadi gue rasa PH-PH yang tadi Jul bilang monopoli dalam tanda kutip, mereka masih main aman, masih testing. Jangan, gue takut bilang monopoli. Alah. Rasanya. Mereka masih testing the water. Mereka masih belum terlalu percaya diri untuk itu sih. Dan dengan kondisi yang ada, gue sangat memaklumi itu karena masih pandemi gitu, dan mungkin belum herd immunity kali, gue nggak tahu, makanya belum berani untuk dirilis. Iya. Oke. Gitu. Kalau dari Adit ada tambahan soal pendapat film yang lagi tayang Lebaran tahun ini, film Lebaran tahun ini? Sebenarnya emang udah diambil sama Mas Adam juga sih, maksudnya emang PH-PH besar tuh kelihatannya belum pede banget kan, lagi bioskop keadaan pandemi itu tuh prokesnya tuh kan ketat banget. Pasti orang tuh yang bikin males tuh sebenarnya itunya sih, prokesnya gitu. Sementara pengennya tuh ke nonton film ke bioskop tuh ya santai-santai aja gitu, tanpa halangan apapun gitu. Jadi prokes itu yang paling berat gitu. Dan juga emang PH-PH besar tuh benar-benar belum mau sih. Paling kan kalau kayak PH-PH besar tuh paling ke streamingan gitu. Kayak kalau bukan Falcon, kalau Click Film Production dia kan ke ya Click Film gitu. Terus apalagi mungkin kayak MD kan, MD juga ke Disney Plus gitu paling. Iya gitu. Masih beraninya ke streamingan, belum ke bioskop banget. Atau mungkin ditahan, coy. Masih ditahan emang. Contohnya yang dari dulu sampai sekarang ditunggu-tunggu nggak keluar-keluar, termasuk katanya bakal rilis pas Lebaran tapi ternyata enggak. Itu kaki itu. Ya. Masih ditahan ternyata. Tapi kalian ngerasa nggak sih, justru film yang dirilis di streaming langsung itu juga bukan film yang andalan mereka gitu. Iya benar-benar. Iya kan gitu, KKN sampai KKN juga belum dirilis atau apa. Dari Falcon ada apa ya? Falcon kalau nggak salah apa ya kemarin ya. Pokoknya ada beberapa film andalan mereka yang harusnya rilis Lebaran nggak jadi, itu masih ditahan gitu, nggak dirilis ke streamingan. Dan ya pendapat gue aja sih, rata-rata film yang dirilis di langsung streaming itu juga bukan film-film yang andalan mereka, masih film B mereka lah gitu. Contoh ya, bahkan gue justru sering kecewanya sama film itu, sama film yang mereka rilis. Wah biasa aja, kenapa? Maksud, mungkin karena film biasa aja mungkin makanya dirilis itu. Apa? Untung rilisnya di streamingan. Kalau di bioskop jadi nggak worth it mungkin. Ya benar. Cuma jadi lebih tinggi. Cuma masalahnya ketika banyak film-film Indonesia yang langsung dirilis ke streaming itu, gue jadi menurunkan ekspektasi. Film B paling film jelek mereka. Gue sampai beranggap seperti itu gitu. Ya contoh Disney Plus deh. Disney Plus itu filmnya Raffi Ahmad banyak banget dari PH-nya Raffi Ahmad. Maksud gue segini doang pas stream. Maksud gue ini perbedaan film yang dibeli dari PH film yang udah jadi daripada film original produksi mereka sendiri. Itu yang membedakan. Maksudnya ya ketika itu ya gue nggak menaikkan ekspektasi gimana gitu. Sekarang gue tanya deh, menurut kalian film Indonesia yang langsung rilis ke streaming yang terbaik apa? Buat yang kalian favorit kalian sejauh ini? Yang terbaik, susah ya kalau yang terbaik ya. Mudik, maksudnya apa favorit? Mudik bagus sih, tapi gue lebih prefer nonton di streaming kalau mudik, karena tipe filmnya lambat banget. Mungkin kalau di bioskop tiduran. Jadinya boring ya. Pesan. Ya. Buat film streaming terbaik so far menurut gue Mudik. Kalau Ruli? Apa ya?
Lo jawab. Bingung ya kalau ditanya kayak gini tahu, padahal udah Iya, nonton. nggak apa-apa. Padahal udah nonton jadi nggak keluar lagi apa ya? Kayak awareness apa sih kita sama film Indonesia yang tayang langsung streaming gitu. Maksud gue pengen Gue tahu. suka gitu. ini ya. sih, apa Jujur Tarung ya, Sarung. memang Itu suatu Tarung Sarung. surprise. Tarung Sarung. Sarung-sarung Itu big film kata gue. Itu bagus. Nggak tahu, gue ngebayangin kalau gue nonton film itu, gue mikir kayak film daerah nih, kayaknya Makassar doang yang tayangin. Tapi gue pengen, maksudnya kayak gue 50.000 pun worth it buat gue, maksudnya kayak gitu. Happy. Iya, kalau gue karena gue ngelihat Tarung Sarung karena gue ada sejarah juga sama Makassar gitu. Gue hampir sebulan gue waktu itu di Makassar gitu. Jadi wah, it's bring back memory aja kalau menurut gue sih. Tapi oke, benar Tarung Sarung sih oke sih menurut gue. Tapi secara film gimana? Secara plot cerita kalian Tarung Sarung Plot cerita B aja. B aja tau. B aja. Tapi Udah ketahuan maksudnya. yang baru, Udah gitu. predictable lah filmnya, predictable. Template template benar. Template di Karate Kid nggak sih? Nah, iya, itu yang makanya perlu predictable kan. Itu yang perlu diapresiasi kalau menurut gue dari Tarung Sarung yang merupakan film daerah gitu yang pengen ditonjolin, tapi mereka punya roots dari yang lo bilang tadi Jul, Karate Kid ya. Itu yang perlu diapresiasi sih menurut gue. Dan mereka nggak malu-malu untuk nunjukin itu gitu loh. Kalau dari Adit pasti. Kalau dari film Indonesia yang langsung tayang streaming, yang favoritnya apa? Mudik sama Tarung Sarung sih bagus, tapi mungkin itu ya yang tak tergantikan. Wah, Falcon punya Falcon. Itu Falcon. Ya, Falcon. Kalau gue sih Sabarin Ujian. Oke, itu menarik sih. Sabarin Ujian menarik juga. Iya. Sabarin Ujian ya. Bagus, itu secara production value, cerita, dan maksudnya itu film bagus banget. Cerita bagus. Iya. Dan itu boleh tayang juga, di streaming di awal pas Indonesia udah mulai ke streaming aja deh itu di awal. Dan gue maksudnya ini bagus nih, bagus lah gitu, maksudnya bagus. Tapi pas setelah Sabarin Ujian justru banyak film-film yang aneh-aneh untuk film Indonesia. Ini juga bagus lah, Sejuta Sayangku Untuknya ya, yang Deddy Mizwar. Itu produksi mana sih, lupa deh gue. Itu itu juga bagus, itu bagus ya, Deddy Mizwar ya. Itu juga itu lumayan. Ya, gue nggak menyangka. Itu scene di kuburannya tuh keren, menyentuh yang si Sejuta Sayang Untuknya ya, Deddy Mizwar sama siapa sih ininya? Anaknya si Fahaju. Itu baru pertama kali gue ngeliat si Fahaju, keren banget di situ. Ya, maksudnya gue nggak menyamaratakan semua film yang langsung film Indonesia streaming itu sih buruk ya atau apa. Cuman sebagian besar itu mengecewakan semua gitu. Maksudnya ya ternyata yang mereka mendapat ya film yang BB aja gitu itu sih. Oke, kita balik lagi nih ke film lebaran yang bakal tayang tahun ini. Itu ada 3 film. Tahun ini ada 3 film. Kalau kalian itu pada tahu aja judulnya apa aja? Masih ingat? Filmnya? Diri Imamku bukan? Oh iya. Diri Imamku. Ya, satu nih. Lagi ya. Oke, ada Diri Imamku. Ini mereka pacaran beneran nggak sih? Pacaran beneran kan? Iya, pacaran beneran kayak semacam. Gua nggak tahu sih ya semacam Atta sama itu deh, Atta sama. Ya, satu paket kali ya kontraknya. Katanya iya. Oke. Ini produksi mana Zul? Sorry Zul. Udah kecil banget lagi tulisan itunya. Si dari apa nih? Main Production. Apa Main Production? Main Pictures. Terus, oke. Dan film keduanya, lihat nggak? Belum. Nah, Bentar, oke. ini hype-nya juga kurang terdengar nih. Apa? Kalau misalnya hype-nya, kalau targetnya anak muda ya, misalnya anak SMA sampai kuliah, nggak tahu deh. Secara penggambaran tokohnya kan muda nih kan, jadi segmennya mungkin segmen anak muda. Tapi oke, bentar. Tapi apa loh? Itu tadi. Itu. Kurang. Menggantung dong. Hype-nya. Nah, ini. Ini. Abah dan Ma. Iya. Another version of Keluarga Cemara ya? Iya, spin-off. Penuh banyak konflik ini, ya Allah. Konfliknya banyak banget ini. Feel dong konfliknya. Konfliknya ini parah sih. Apa tuh?
Oh iya sih, semacam ada kayak Cicita. kayak Naga Bonar di situ kan si Gading Market. Iya benar banget. Juga banyak itu kan. Makanya Max Picture sampai lepas. Oh, secara kontrak ya lebih ke itu konfliknya. Iya. Gue kira konflik ceritanya. Iya, kirain. Konflik ceritanya. Konflik ini Nggak nonton aja. produksi. Enggak sih, Produksi. konflik distribusi. Oh baik. konflik Nah, ini film ketiga. Film ketiga. Tarian Nah, Lengger Maut. Ini kemarin baru ada premiernya kan? Pada datang nggak? Iya. Datang sih. Datang. Gimana nih? Ini masuknya nih dia horor apa thriller sih? Thriller, Maksudnya- drama thriller gitu. Drama thriller I gitu. see. Nggak ada hantu-hantuan ya? Nggak ada tentuan. Itu drama thriller ya. Ya nonton dah. Berdarah-darah nggak? Ya Kayaknya ya. berdarah. Tentang itu, tentang apa ya? Ya serial killer juga ya, serial killer gitu. Oh. Padahal dulu kabarnya tuh kan Kuntilanak 3 tuh mau dilebaranin juga tuh. Tahun lalu kan bilangnya kan. Harry Potter. Tapi nggak Justru tahu. Kuntilanak itu makin aneh lagi malah. Makin aneh, cuma maksudnya setiap tahun itu tuh selalu laku. Maksud itu yang bikin orang-orang pada nonton gitu. Kalian udah lihat Horor trailernya gitu. Kuntilanak 3 nggak sih? Udah lihat trailernya Kuntilanak 3 nggak sih? Enggak. Gue tuh jarang nonton trailer, Zul. itu yang di Tersanjung. Sebelum Tersanjung ya. Oh iya, sorry, gue lihatnya di kalau nggak salah benar. Tersanjung itu MVP ya, benar. Gue berarti lihatnya di pas screeningnya MVP. Tersanjung, itu iya. diputar trailernya Kuntilanak 3. Itu cerita jadi Harry Potter gitu loh. Oh my iya, god, ngaco. witchcraft gitu-gitu ya? Oh, Iya, ada pakai tongkat jangan. Seru juga nih. Kok Kuntilanak? Ya Kuntilanak benar, Kuntilanak jadi ini benar Kuntilanak kok jadi Harry Potter gini? Iya kayak ada sekolah sihir gitu. Gue tahu juga gue mengarah ke sana, gue juga heran. Oh, menarik. Oke, kita tinggalkan, jangan usah bahas. Sekarang kita ngomongin potensi filmnya dari 3 film ini. Dari Balda, Apa? itu kan belum nonton ketiganya ya? Belum. Ada kemungkinan film ini bakal meraih banyak penonton nggak sih dari 3 film ini? Dengan Kalau situasi yang- seperti ini, kita kan istilahnya kan mereka diceburkan gitu, maksudnya tidak gede nggak mau gitu, ya udah kasih itu. Istilahnya ya mereka juga nggak punya bayangan kayak apa penontonnya gitu. Ya, semacam gimana sih dari lu sendiri gimana Bang? Mungkin agak susah untuk nyampe kayak 1 juta gitu ya, atau 800.000 gitu. Tapi kalau menurut gue dibanding 3 itu kayaknya si Tarian Lengger Maut ya, yang paling banyak nih, maksudnya yang paling nge-reach penonton kayaknya. Soalnya sampai sekarang cuma itu yang terdengar gitu maksudnya. Cuma itu yang sering nongol di timeline mana-mana gitu. Ya, di timeline dan buzzernya media. Visinema tuh lumayan gede gitu lumayan kan. Jalan, lumayan gerak. Lumayan jalan, mode-nya juga ya kan. Jadi kayaknya itu. Kalau yang 2 itu belum kedengeran sama sekali ininya, hype-nya. Oke. Kalau dari Adit? Dari aku, kalau potensi, sebenarnya kalau melihat kalau dari akun aku sendiri sih, mungkin justru yang Tarian Lengger Maut ini yang agak kurang sebenarnya. Kurang. Dia kalau di Rimamku dia ngeraih target remajanya, tapi Teta ini tuh yang ngeraih mungkin karena ngelihat ada ke sinetronnya kan. Itu kalau film Teta itu kan dia di mana ke sinetron yang Keluarga Cemara itu semuanya balik lagi ke sini. Jadi itu mungkin yang bisa jadi kayak ini yang kayak Keluarga Cemara yang versi lain gitu. Kayaknya itu kataku si Teta sebenarnya yang bakal ngeraih banyak sebenarnya. Banyak penonton semacam juga Indonesia lagi kita sekarang lagi arahnya ke nostalgia itu pada seneng banget ya maksudnya ya. Pada terus drama ini ditambah kayak drama keluarga banget. Jadinya cuma di Indonesia sih, nggak cuma di Indonesia tapi juga di luar yang bertema nostalgia itu kayaknya bakal lagi rame gitu, lagi kencang, lagi kesana gitu. Ya benar sih itu. Adam tadi karena Adam pasti panjang, gue harap pasti panjang. Kalau dari Rul, gue sama. Sialan lo. Sama gue sama Adit kayaknya. Ruli dulu. Kayaknya kalau dari 3 tadi, gue nebaknya terima kasih Mak dan terima kasih Abah yang mungkin nilai secara penonton tinggi di antara 3. Tapi secara nggak langsung itu
sebagai pendapat kalian, kalau gue sih bakal pilih nonton itu duluan gitu kalau misalnya nonton besok. Iya, itu juga termasuk opini gue juga. Gue akan misalkan di present 3 film itu gue mungkin nonton Theta dulu yang pertama. Baru ntar yang lain-lain. Balda itu pada apa tadi? Tarian Lengger Maut, TLN. Oke. Tarian Lengger Maut ntar off aja ya gue ceritanya. Setelah kita ini bagus nih. Oke guys, ini cuma baklun konten kreator bikin ya. Jadi setelah gratis habis, gue kasih link lagi ya ke yang baru ya. Jadi nanti Adam nggak ditanya, parah bener lu. Lama katanya. Makanya karena panjang, enggak ini ada lagi. Nanti kita pakai link dulu gitu. Ini makanya gue bilang muncul anjing. Enggak ada durasinya panjang, ada pas panjang, gue kasih yang lebih panjang porsinya. Lu kata menit 30 menit lagi. Kita ngobrol-ngobrol gitu lama habis. Gue kasih ke link baru ya ntar ya. Oke, siap. Ya, mau. Sip. Balik lagi. Oke, Dam. Jadi apa, Dam? Patah banget ya. Si patah banget. Oke. Tadi kita tadi ngomongin apa? Potensi ataupun film unggulan film Indonesia yang di film Lebaran kali ini gitu. Tadi ada terima kasih Abah, ada Tarian Lengger Maut, ada apa? Satu lagi tadi ada dari Imamku. Nah, nggak ada maksudnya itu ada satu film yang lu tertarik banget buat nonton, kayaknya ini bakal kenceng deh nontonnya. Walaupun pada situasi saat ini. Kalau gue paling tertarik pribadi ya Tarian Lengger Maut ya. Tapi kalau menurut gue untuk yang paling bisa ngeraup banyak penonton itu justru Diri Imamku sih menurut gue. Karena pasarnya paling jelas. Sebenarnya terima kasih Abah dan Emak itu ya. Itu pasarnya target audiensnya juga menurut gue jelas gitu. Tapi masalahnya adalah di sini cast-nya mereka menurut gue untuk general audience masih kurang familiar. Paling kalau misalkan lo mainin kartu ini ada keluarga cemaranya gitu, apakah itu bisa, jangankan untuk mancing orang ke bioskop deh, mancing orang untuk tertarik sama filmnya apakah mampu gitu dengan cast-nya yang belum dikenal banyak orang menurut gue waktu gue lihat posternya, who the hell are they, sorry to say, tapi bukan yang bukan yang aktor dan aktris senior ya, beda. Kalau itu gue tahu, seenggaknya gue pernah lihat juga, tapi yang selain itu kan kita nggak tahu, dan kita juga nggak tahu sama ini how good publicistnya itu mempromosikan film tersebut. Karena once gue lihat posternya aja, ini kayaknya keluarga Cemara nih, kayaknya. Tapi jadi gue belum yakin bahwa notion ini adalah keluarga Cemara yang akan ditonjolkan sama publicistnya itu benar-benar ngena, karena itu salah satu hal yang penting buat film ini. Kalau Tarian Lengger Maut, kenapa gue agak pesimis, karena pasarnya juga sih menurut gue. Kalau misalkan ngandelin Della Dartian aja sama Reval Hadi ya, itu kan berdua ya. Kayaknya masih belum greget sih. Della mungkin iya, tapi how bad si Visinema ini ngangkat si Dellanya untuk publikasi gitu. Apa namanya? Mereka kan terkenal juga kalau menurut gue publikasinya kreatif ya, dan apa, rajin gitu. Harusnya sih bisa, tapi ya itu tadi, thriller lagi kan, thriller di Indonesia juga. Habis itu ada dokternya juga, takutnya orang anjir berat banget nih dokter apa segala macem, nggak ngerti lah gue. Tapi secara target menurut gue Diri Imamku sih yang paling berpeluang. Kalau yang paling pengen gue tonton si Tarian Lengger Maut. Iya sih, apa ya, yang tahu keluarga Cemara ya sebagian besar ya generasi 90-an gitu. Dan dari cast-nya sendiri nggak membawa nggak menjembatinya gitu lah sama yang generasi sekarang yang tahun 2000-an ya, siapa sih yang tahu gitu keluarga Cemara gitu. Maksudnya ketika keluarga Cemara diadopsi sama si Visinema,
Itu kan dia membawa si Zahra JKT48, juga ada Ringo Agus Rahman, yang maksudnya orang-orang yang berseliweran, kes-kesan berseliweran lagi bioskop gitu. Maksudnya gue dari sana udah menarik minat penonton walaupun mereka belum tahu gitu. Belum lagi dipublishnya gitu. Terus setelah ada terima kasih emak ini terima kasih emak, terima kasih abah ini. Terima kasih abah, teta. Terima kasih abah. Itu panjang kan judulnya. Maksud gue ya maksudnya penonton yang kadung suka sama Koga Cemara versi Sinema, mau nggak sih mereka bakal nonton ini lagi gitu? That's the biggest question, ya. Mau ya semacam itu ya. Gue setuju sih sama Adam, kayaknya yang bakal kencang itu justru dari Imamku, karena itu pertama itu remaja saingan, maksud gue justru saingannya receh ya kan? Iya gitu, yang lagi sama aktor-aktris yang lagi naik daun gitu, maksudnya bukan naik daun apa sih sebetulnya, semacam masuk ke ini menurut gue ke anak muda lah zaman sekarang gitu mungkin. Dan pasca terakhir film remaja yang rilis bioskop kayak Mariposa nggak sih, benar nggak sih, yang agak kenceng penontonnya. Iya, Mariposa ya, itu Mariposa juga itu sebenarnya bisa meraih banyak penonton, cuma kalau misalnya nggak kebentrok sama pandemik gitu. Mereka iya, pas mereka tayang tiba-tiba pandemik gitu. Terus mereka coba rilis ulang, ternyata penontonnya juga nggak biasa aja. Nah, makanya ini menarik sih, apakah bakal banyak menarik penonton. Terus dari novel, dan nggak tahu Wattpad apa nggak, pokoknya itu dari novel intinya gitu. Dan gue sih juga, prediksi gue sih kayaknya juga bakal kerja. Terus belum lagi gimmick mereka pasangan beneran kan, si Tisa Biani sama siapa? Iya. Sama Dul ya? Dul. Bener-bener. Itu filmnya bakal tayang di tanggal 13 Mei. Oke. Semuanya ya serentak. Oke, kita coba recap lagi dari Ruli. Lo itu terima kasih Abah, terima kasih Ma ya. Film yang bakal, maksudnya yang ngilang dia. Kok ngilang? Langsung ngilang. Kok ngilang lu, Rul? Bertanya ngilang. Ghosting, Rul. Nge-freeze. Dari lu apa, Rul? Maksudnya lu tadi terima kasih Abah, terima kasih Emak ya? Iya. Film yang mengandalkan nostalgia, yang cuma itu kekuatannya dari ini gitu. Menurut gue sih itu ya. Nostalgia, dan memang target, karena gue lihat targetnya juga kan ini film keluarga ya, mungkin ya itu keluarga ya, bisa ngajak lebih banyak orang gitu ketimbang individual gitu kan. Ya, tapi sejauh ini film yang mengandalkan nostalgia itu terakhir yang gue ingat tuh ada Sidul. Ya penontonnya ya 1 juta atau apa gitu. Itu pun udah di backup dengan promosi dengan Falcon tahu lah apa promosinya gitu ya. Iya, maksudnya penontonnya ada yang nyampe dari 3 filmnya Sidul, ada yang tembus 2 juta nggak sih? Gue lupa deh. 1 jutaan doang ya? Ada yang ingat? 1 jutaan doang semuanya. 1 juta semua. Ya, maksudnya nggak ada yang wah banget atau apa gitu. Makanya ditambah dengan terima kasih Abah, terima kasih Emak ini, promosinya biasa-biasa aja. Oke, dari Balda tadi tarian Lengger Maut ya Balda ya? Iya. Kenapa? Maksudnya yang lo unggulin buat yang paling itu karena tarian Lengger Maut pasti gue nonton, karena kan gue belum pernah nonton film darknya Visinema kan. Gue kira tuh horor mistis tahu. Gue malah lebih excited kalau misalnya itu horor. Horor mistis. Maksudnya hantu-hantuan gitu. Thriller. Kenapa? Gue supaya lo gak berprestasi tinggi apa? Ini bukan film produksi Visinema. Jadi ada film orang, jadi numpang ke Visinema. Dibeli sama Visinema. Oh, jadi ya, Visinema as distributor atau gimana? Ya, seperti itu. Jadi supaya lu kok Visinema bikin film kayak gini sih nanti ya. Tahu gitu. Jadi supaya lu ekspektasi lu turunin aja. Kok gue gini banget. Jadi jangan tinggi-tinggi gitu ekspektasinya ya. Ya lu bilang kayak gitu udah. Ini gue Jul, ekspektasi lu jangan diturunin aja itu. Emangnya gue seleb tweet film, jangan kata gue dong gitu. Oke, maksudnya maksud gue ya itu intinya bukan film produksi Visinema cuma sebagai distributor aja gitu, yang dapat itu. Ya, tapi at least Visinema berani lah, maksudnya ngambil sesuatu yang thriller atau horor kan baru tuh buat mereka gitu kan. Nah,
apa sih gitu maksudnya yang pertama dari mana. Terus kalau yang kedua terima kasih Bapak. Tadi kan ada pertanyaan ya, gimana kalau penonton Keluarga Cemara masih mau nggak nonton Teta gitu kan? Nah, gue kan suka banget sama Keluarga Cemara kan. Tapi untuk Teta ya paling cuma 50-50 lah. Maksudnya gue ngeliat lagi itu produksi siapa, terus sutradaranya siapa. Bukan masalah cash lagi ya. Kalau masalah cash itu nanti tinggal nostalgia pas di jalan aja. Tapi lihat lagi filmografi dari si filmmakernya tuh gimana gitu. Kan kalau yang Keluarga Cemara udah jelas yang di Lawrence gitu kan, gue nonton seri-serinya di YouTube itu pasti oke gitu jaminannya gitu. Nah kalau yang ini masih belum gitu. Kalau di Imamku ya nanti deh kalau misalnya ada duit lebih ya kan, dan slotnya masih ada di sini, itu nanti aja. Gue nggak kemakan sih emang gimmick-gimmick gitu sebenarnya. Jadi ya karena lu bukan remaja lagi, karena lu bukan laki. Dalam banget ngomongnya. Bukan masalah itunya, aja maksudnya kayak tahu ya. Kalau dilihat dari judulnya aja udah cringe gitu. Iya, maksudnya gue suka Dirnatan, gue suka apalagi misalnya Dylan pun gue suka gitu kan, tapi maksudnya tidak akan ekspektasi tinggi dan bukan prioritas gitu maksudnya. Kalau dari Adit tadi yang posisi pertama tadi Teta juga ya? Teta ya? Teta. Tapi udah ada yang nonton screening nggak sih dari 3 film itu? Nggak ada, belum. Nggak ada. Dari Adit belum ada ya. Berarti baru gue dong yang belum nonton Tarian Lengger Maut ya. Oke. Wih, gila. Pamer ya. Bukan pamer, maksudnya mau cerita itu aja. Kasih tahu ratingnya aja. Dong, berapa dong ratingnya? Iya, ratingnya aja deh. Ratingnya aja. Kita off the record. Nanti. Oke, dari Adam tadi yang pertama dari Imamku ya. Walaupun itu kata gue sih Adam bilang ke Imamku lebih ke prediksi sih, bukan masalah dia pengen nonton gitu. Prediksi gue kayak Imam. Bener. Ya, kan tadi gue udah bilang kalau misalkan pengen nonton yang mana lebih ke Tarian Lengger itu. Di sisi lain gue juga jadi salut sih sama Visinema karena mereka di pandemi udah 2 kali kan rilis film rilisan baru gitu, si Melancholia which is katanya flop tapi mereka nggak kapok gitu. Akhirnya mereka rilis lagi di Lebaran si Tarian Lengger Maut. Menurut gue ini langkah yang patut diapresiasi ya, terlepas dari berapa jumlah penonton yang mereka dapat. Nah kalau misalkan buat yang si Teta itu bener banget yang dibilang sama Balda. Kita kalau ngelihat kan biasanya nggak cuman cast-nya aja gitu kan, siapa sutradaranya juga, siapa yang mungkin yang nulis skenario-nya juga kali, gue nggak tahu. Cuman untuk general audience gimana gitu? Apakah mereka juga sampai ke tahap itu untuk ngelihat sebuah film dan memutuskan nonton apa enggak, kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi itu masih, menurut gue masih jadi pertanyaan. Kalau di Imamku udahlah ada cheesy banget dah tuh. Tapi ya udah gitu. Menurut gue itu yang paling berpeluang dapetin penonton. Apakah ada yang sampai 1 juta? Gue rasa enggak. Sama sih, setuju. Kayaknya nggak sampai 1 juta. Perkiraan aja. Menurut kalian bakal ada yang tembus 1 juta penonton enggak? Gue rasa enggak. Nggak ada tembus 1 juta penonton? Nggak ada? Nggak ada. Gue sih ngarepnya udah mau pertengahan tahun belum ada. Ya soalnya di film Indonesia belum ada yang, maksudnya yang kayaknya baru 200 ribuan atau 300 ribuan ya, yang asih kalau nggak salah ya. Itu juga masih aja itu ya. Itu lumayan loh waktu itu Desember kan. Itu salah satu yang oke segitu. Tapi MD nggak puas. MD nggak puas aja. Iyalah, ketua MD gitu loh. Makanya KKN diundur kan. Maksudnya mereka nggak. Oh bisa jadi. Bisa jadi. Ya benar kata Adam tadi, masih ditahan. Yang lain-lain. Tapi nggak fair juga kalau misalkan lu hanya melihat dari Asih doang gitu. Seingat gue Asih rilis agak-agak di awal setelah bioskop reopen ya. Dan di situ kayaknya dia belum ketemu sama, istilahnya setelah dia rilis kayaknya ya, baru habis itu Godzilla dan Mortal Kombat yang bikin orang pada balik lagi pada balik lagi ke bioskop. Kalau misalkan Asih itu dirilis antara Godzilla sama Mortal Kombat atau gimana, mungkin nggak tahu sih gue, tapi agak riskan juga sih, takutnya penontonnya keserep semua ke dua Hollywood
blockbuster itu. Jadi ya nggak bisa dibilang kalau gara-gara asih juga sih. Menurut gue gara-gara pandeminya udah masih belum herd immunity. Udah itu aja. Pas itu tayang di bioskop tuh orang-orang tuh pada nggak tahu kalau bioskop udah buka. Nah, jadi ketika gue nonton ASI tuh banyak yang nge-DM gitu kan, emang udah buka gitu. Jadi dari itunya tuh masyarakatnya memang belum tahu gitu. Oh nih udah boleh ke bioskop lagi gitu. Makanya menurun juga si filmnya gitu secara penonton. Apalagi Desember itu bioskopnya masih limited banget itu jumlahnya. Masih berapa persen sih waktu itu? Waduh, berapa itu? Cuman 20%. Wonder Woman aja nggak begitu. Ini pasti Wonder Woman kan waktu itu yang Desember. Ya. Belum lagi show-nya juga nggak full ya, cuma sampai show jam 7 lah gitu. Iya benar, sampai nggak ada yang midnight. Iya, kalau produser kan pasti dia cari ini juga loh, apa namanya, keuntungan lah biar balik modal. Mereka kan ngeluarin banyak dana untuk ngebuat sebuah film kan pastinya. Kalau misalkan dirilis di streaming, apakah itu worth it dengan budget yang mereka keluarkan untuk bikin film let's say KKN? Itu kan kita mesti ngelihat juga gitu loh. Iya, makanya gue bilang ininya ke cost juga, ke biaya juga. Iya, apalagi aplikasinya ke sana. Yang gue denger juga kalau nggak tahu ya, correct me if I'm wrong, tapi yang gue denger kalau streaming itu jual putus katanya. Gue nggak tahu deh ini gimana sistemnya gitu. Jual putus maksudnya? Jual putus itu maksudnya gimana? Maksudnya jual putus itu gimana? Maksudnya? Jual sekali dibeli langsung gitu loh istilah kata sama si streamingnya. Kalau yang gue tahu ya. Masa gitu sih? Nggak tahu deh, kata gue pernah dengar sih dari produsernya Aruna dan Lidahnya. Aruna dan Lidahnya sama si itu apalagi tuh Aruna dan Lidahnya Palari yang film posesifnya si posesifnya siapa? Edwin ya dan sebagainya. Gue pernah dengar kan mereka kontrak itu biasanya kontrak yang misalnya 2 tahun, setahun gitu sama streamer. Dia sama streaming apa waktu itu? Sama GoPlay. Waktu itu si Aruna dan Lina GoPlay. Habis itu mereka pindah itu tapi nggak tahu deh film-film yang mereka pindah tuh langsung. Iya. Tapi kalau kayak GoPlay terus Netflix, kayaknya itu emang pakai kontrak gitu. Tapi emang banyakan jual putus gitu, kayaknya Disney Plus juga jual putus gitu. Dan maksudnya jual putus ini maksudnya setelah sebeli bakal tayang selama di sana atau gimana? Atau ada durasi tertentunya? Ya itu jadi haknya si pemilik streaming. Kita mau menghentikan itu atau lanjut terserah gitu. Rugi di kita dong. Maksud gue untuk pemilik film kata gue sih enggak terlalu baik, beli kontrak aja sih kata gue. Jadi setelah film ini nanti ya udah maksudnya kalau kata gue kalau misalnya gue produser ya. Amin. Ini contoh. Ya, mindset harus duit lah. Iya. Cuma mungkin kalau untuk film-film low budget mungkin itu lumayan menguntungkan juga kali Zul. Mungkin ya. Maksudnya kebayar juga gitu. Makanya gue penasaran segede apa si streaming ini bayarnya. Contoh yang kemarin aja yang baru dia film baru Pelari yang apa? Yang filmnya si Iqbal yang Iqbal Ali dan Twins. Itu kan ya gue nggak tahu ya berapa budget tapi kata gue itu bisa 1 M ya soalnya kan nggak di Indonesia tuh ya kata gue maksudnya maksud gue ya jika itu film aja satu kali beli putus kata gue ya seberapa gede sih Netflix belinya gitu kata gue gitu soalnya itu kan bukan film produksi Netflix gitu, walaupun itu streaming di mereka awalnya justru mau ditayang bioskop malah tiba-tiba tayang di Netflix nih kata gue. Maksud gue segede apa gitu maksudnya dibayar apakah apa kata gue apalagi di kalau kalian udah nonton trailernya itu udah pakai embel-embel original Netflix. Kalian membaca nggak sih, lihat nggak sih original Netflix? Iya. Kalau udah kayak gitu apakah masih bisa ditaruh apa gue nggak tahu deh gitu. Ya itu dia benar karena beli putus jadi ya udah diklaim sama Netflix. Oh iya. Karena sistemnya beli putus tadi kata si Adam. Udah sama lo kan sering wawancara sama itu kemarin streamingnya orang-orang film gitu. Iya. Oke. Bisa di-sharing? Kalau waktu itu yang masih gue ingat sama Mbak Lala,
Mbak Lala itu nggak ngasih ininya sih, nggak ngasih nggak ngasih nominal pasti ya. Cuman dia memang ketemu sama teman-teman dari Mola ingin membantu perkembangan film Indonesia. Dia bilang, udah habis itu jadilah deal. Nah, kalau yang tadi itu Mola itu dia tuh setangkepnya gue dan seinget gue, dia sama Lifelike itu bikin beberapa title. Jadi ada, kalau sekarang lu lihat ada Detektif Soleh kan di sana di Mola. Terus juga ada Angkringan ya kan. Nah, itu salah satu part of the agreement gitulah. Nah, tapi kalau misalkan di gimana pembagiannya waktu itu gue belum tanya sih gimana pembagiannya, apalagi katanya waktu mudik rilis tuh ada seberapa persen dikasih ke filmmaker gitu dari pembayaran kita gitu. Saya ingat gue begitu, tapi yang gue tahu dari beliau adalah agreement-nya memang ada beberapa series yang dibuat setelahnya gitu, ada beberapa title yang dibuat setelah mudik. Itu sih palingan kalau dari yang streaming gitu. Itu juga gue denger dari tim Cineverse juga sebenarnya soal jual putus ini. Makanya gue tadi bilang correct me if I'm wrong, takutnya nggak seperti itu. Mungkin setiap streaming platform beda-beda policy, beda kebijakan, beda-beda policy. Oke, sip. Tapi deal film sama seriesnya sama, Dam. Sorry dulu. Maksudnya deal untuk film dan seriesnya nggak beda gitu soal beli putus ini? Untuk beli putus, maksudnya gimana tuh? Beli putus untuk film? Oh, kita tadi ininya. ngomongin film kan, terus kan tadi Mola ada series kan, apa sama gitu dengan kontraknya dengan yang film tadi gitu? Oke. Kayaknya sih itu part of the agreement kan tadi gue bilang ya. Berarti udah mungkin udah dibayar dulu gitu. Jadi sekalian mungkin ya. Nggak tahu sih gue gimana bermainnya itu. Mungkin gue tambahin, kalau untuk yang kalau kerja sama Mola sama Lifelike Pictures sih gue lengkap itu emang produksi mereka bersama gitu, bukan film udah diproduksi Lifelike Pictures terus dijual ke Mola, bukan gitu, beda. Ya contoh gini deh, Cetok ke Sebelah series itu kan punyanya Star Vision, tapi mereka udah pindah loh, maksudnya. Nah, mungkin yang kontesnya itu yang pengen kita tanya, seperti apa sih mereka belinya gitu, di kontrak apa enggak gitu. Kalau misalnya yang Lifelike Pictures sama Mola ya kata gue itu sih udah kerja sama mereka, udah pasti sih nggak bakal kemana-mana itu film, nggak bakal kemana gitu sih. Jadi sih yang pengen kita tahu sebenarnya. Oke. Kayak tadi kita. Jadi jawaban gue kurang dong nih. Enggak, cuman ya nanti kita perlu diperjelas aja. Gue perjelas aja sih. Cross check. Ya, cross check. Dan kita nggak baca aja soal enggaknya itu soal nanti ya kalau ada negara. Terus salah biarin ya. Kita mau cari banyak salahnya biar banyak yang protes gitu. Kalau nggak ada protes ya nggak jalan kontennya. Nggak jalan. Betul. Oke, ini balik lagi nih ke film Lebaran. Kita makin menjauh kayak tadi. Menjauh banget bahas streaming. Oke. Tapi banyak tahu loh. Ya, bahas streaming. Di luar film Indonesia itu ada beberapa film luar. Wow. Ada film One of Men. Wrath of Man. Udah tayang. Terus ada Gintama The Final. Gintama ya anime. Final itu anime. Ya, anime itu film anime. Terus itu yang gue tahu apa lagi? Gintama. Oh ya, The Secret Garden. Itu film arsip rumah. Iya, Udah lama banget. Ada posternya dari kapan? Iya. Dan trailernya pun udah tayang kapan ya? Udah sampai lupa. Sampai lupa kalau ada bakal itu rilisnya baru rilis sekarang. Dari trailer pun itu udah sampai ending udah tahu loh ceritanya kayak apa deh. Kalau lihat masa sih? Coba aja nonton di Secret Garden. Sampai udah konflik sama itu udah ada di sana semua gitu. Udah hampir ketahuan semua gitu. Nggak ada yang gede ya filmnya? Ya makanya gue bilang. Nah, masalahnya adalah dari 3 film ini mungkin nggak ada, tapi yang di sini kata gue yang bisa rame adalah Gintama The Final. Kalian tahu nggak sih gimana apa sebutannya sih Wibu itu kekuatan Wibu itu kenceng banget di rumah gue. Kenceng banget cuy. Dua film terlaris di Indonesia sejauh ini adalah itu anime keduanya. Itu ada yang tembus juta penonton ya. Itu ada si Demon Slayer. Sama Doraemon 2. Itu 2 film Indonesia satu.
Itu dua film Indonesia saat ini. Nah maksud gue ya, nah makanya ini film Indonesia kalau misalnya dapat, kan lagi-lagi ya kita penting info mulut ke mulutnya. Kalau misalnya itu ya orang bisa-bisa ramenya ke anime lagi gitu, bisa aja gitu. Oh iya ya. Belum lagi jadi nggak ini lagi. Kesempatan 3 film Indonesia ini kalau nggak salah, kalau gue hitung-hitung ya itu cuma seminggu atau 2 minggu. Karena setelah seminggu 2 minggu itu udah ada film besar nih, udah ada Spiral. Waduh. Oh, Spiral masuk sini? Masuk. Sensornya bagaimana ya? Itu dia. Ada Spiral, terus ada apa? Oh, filmnya Angelina Jolie. Those Who Wish Me Dead. Ya, yang orang yang doain apa? Yang artinya orang yang doain gua mati ya. Itu intinya. Gua baca susah. Terus orang apa yang lagi? menginginkan gua mati. Akhir Mei itu ada apa namanya? Spiral, Mei, apa lagi? Pokoknya ada. Jadi ya intinya kesempatan film lebaran itu kata gue juga nggak leluasa banget gitu. Makanya gitu kalau sampai mode of mode-nya nggak dapet ya siap aja di lengser lagi gitu. Karena ya setelah itu bakal juga ada Black Widow. Black Widow. Belum Black Widow. Sorry. Belum Black Widow. Juni itu pokoknya intinya beberapa film besar udah mulai muncul tuh. Cuma beberapa 2 minggu habis lebaran udah ada film besar lagi. Makanya kesempatan mereka juga nggak terlalu luasa gitu buat naik penonton. Makanya kalau sampai seminggu pertama 3 hari pertama mereka nggak dapat penonton ya siap-siap aja bisa gitu. Turun. Gitu. Tapi Conjuring 3 di bioskop nggak? Bioskop dong. Waduh, itu sih kayaknya yang bikin orang-orang pada nonton ya kayaknya. Kalau Spiral menurut gue segmented tuh cuma orang-orang yang suka show dan siksaan-siksaan aja kayaknya. Ya tapi yang kemakan hantu-hantuan kayaknya. Iya. Bisa jadi sih. Akhir Mei itu ada itu. Quiet Place 2. Iya benar tahu AQP 2 ya. Sama Cruella. Dari spin-off-nya One ya. Akhir Mei, cepet juga ya? Iya, akhir Mei. Di 28 Mei ya, sekitar 26. Itu kali pertama gue ngelihat tweetnya ini sih di luar jam kantor tuh. Itu kali pertama setelah sekian lama gue rasa ada 2 film gede yang rilis di tanggal yang sama gitu. Setelah berapa lama gitu ya. Wih gila ada lagi nih 26 head to head dia kan Cruella sama Quiet Place 2. Tapi kalau untuk Indonesia kata gue larinya bakal ke Quiet Place deh. Kata gue ya. Prediksi gue sih. Iya. Karena udah pamor. Karena QP satunya udah bagus. Udah bagus banget. Jujur kalau gue sendiri gue salah satu yang nggak tertarik nonton Cruella sih. Gue ya. Salah satu yang nggak tertarik Cruella. Makanya udah pasti sih gue bakal milih Quiet Place lah. Ngapain tahu. Sip. Oke. Sekarang intinya kita rekat. Intinya apa ya? Intinya nggak ada intinya sih. Nggak ada intinya. Kan kita ngebacot doang di sini. Ada mana ada orang ngebacot ada intinya. Dan gue recap deh secara keseluruhan. Kalian nggak yakin film-film lebaran kali ini bakal ada yang tembus juta penonton? Itu ya. Kita bulatin aja ya. Kita semua setuju kayaknya nggak ada yang tembus juta penonton ya. Tapi kita doain sih semoga sih. Semoga rame. Tapi mudah-mudahan. Soalnya kalau mereka nggak rame itu film PHG masih ditahan tuh filmnya. Iya benar juga benar. Ada satu, bang harusnya ada tembus gitu. Gua nggak setuju kalau misalkan PH gede masih nahan filmnya yang anticipated gara-gara film-film Lebaran ini nggak perform. Harusnya mereka naruh at least satu dulu yang anticipated di situ. Habis itu lihat dia tuh seberapa bagus gitu. Kalau misalkan semuanya ditahan, nggak ada yang anticipated di slot Lebaran ya gimana lu mau ini coy? Mau makin yakin gitu, lo masih testing aja udah. Menurut gue sampai kapan gitu? Iya. Ya benar. Ya sampai habis. Ya gue nggak tahu sih gitu. Maksudnya apakah kondisi kita bakal jauh lebih baik ke depannya? Ya kita bayangan dari India aja ya. India itu udah sempat mereka udah ngasih segala macem. Pasti mereka udah ngasih kebebasan untuk penonton nggak pakai masker lagi atau apa gitu. Bahkan penonton bioskop itu udah kenceng lagi gitu. Tapi tiba-tiba udah kayak gitu udah kan dia kan nonton berita nggak tahu lah seperti apa India sekarang gitu. Nah kondisinya kalau kita ya amit-amit ya jangan sampai lah gitu. Kalau misalnya kejadian kok mengarah kayak India ya kata gue
Ya, kapan membaginya sih gitu, atau apa sih, emang agak susah sih, emang dilema banget gitu. Ya kita doain aja sih yang terbaik, semoga ya nggak makin membaik gitu, jangan sampai itu sih. Ya tetap aja nontonnya sekarang pati protokol yang ada gitu, apa gimana ya, susah sih buat kita tahan gitu, maksud gue udah susah, kita nggak bisa dilarang lagi, udah nggak takut lagi, bahkan udah mati pun nggak takut kata gue. Itu sih intinya. Oke, thank you guys, thank you banget yang udah mau ngobrol di bacot-bacotan, yang nggak ada esensi, nggak ada kejelasan, tapi kita pengen mengundang kontroversi ya. Undang kontroversi. Niat banget sih, gitu, niat banget sih. Ya, Oke, thank you banget. Kita ketemu lagi di sesi lainnya. Semoga nggak bosan pas gue undang nanti. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.